Oke, sudah ya. Baik. Eh, Selama mungkin sekitar 20 menitan ke depan nanti, saya akan memaparkan materi tentang mengapa pegiat literasi itu harus menulis. Jadi, diskusi kita pada pagi hari ini akan saya mulai dari sebuah quotes, yang mana mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan tokoh yang satu ini, yang dikenal dengan tulisannya yang nyentrik dengan judul-judulnya yang unik. Ada yang judulnya apa itu, manusia setengah apa itu, apa agak lupa. Intinya judulnya dari si penulis ini unik-unik judulnya. Nah, dari Mas Raditya Dika ini punya sebuah quotes yang mana menulis adalah menjawab kegelisahan. Jadi apapun yang kita tulis itu pertama harus penting dulu. Minimal buat diri kita baru orang lain. Jadi seringkali kalau kita mau menulis itu kan kita kadang suka bingung. Ini kita mau nulis mau apa sih? Mau buat apa sih? Atau mau bagaimana dan lain sebagainya. Kadang kita butuh gelisah pengen nulisnya dari apa dan untuk apa dan lain sebagainya. Padahal dari Mas Raditya Dika ini sudah menjelaskan bahwa yang terpenting kalau kita ingin menulis adalah tulisan itu bisa menjawab kegelisahan diri kita dulu. Diri kita sendiri dulu. Baru setelah diri kita merasa lega, kalau memang ada orang lain yang merasa terbantu dengan tulisan kita, alhamdulillah. Seperti itu. Nah, saya sambung juga dengan quotes yang kedua, ini dari Ali bin Abi Thalib, yang punya titel atau julukan sebagai Babul Ilmi, atau yang artinya adalah pintunya ilmu. Jadi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu tokoh yang wawasan keilmuannya sangat luas. Dan dari Ali bin Abi Thalib inilah banyak sekali keilmuan-keilmuan yang diteruskan pada zaman Nabi hingga terpelihara sampai sekarang. Yang mana quotes-nya ini adalah semua orang akan mati kecuali karyanya. Saya perjelas lagi ya, semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan diri kita di akhirat kelak. Jadi salah satu tujuan dari kita menulis itu kan salah satunya adalah untuk memelihara keilmuan. Di samping keilmuan, nama kita sebagai penulisnya itu nanti itu juga pasti akan terpelihara dan juga akan sampai pada generasi yang akan datang. Katakanlah ada tokoh seperti Aristoteles, ada tokoh seperti Plato, atau dalam dunia Islam ada Ibnu Sina, terus kemudian ada tokoh-tokoh Khawarizmi dan lain sebagainya. Mereka terkenal karena salah satunya adalah tulisan-tulisan mereka. Nah, adapun topik yang akan saya bahas pada pagi hari ini tidak banyak sih Bapak dan Ibu. Ada 6 poin. Yang pertama yaitu tentang makna menulis, kemudian tujuan menulis, ada juga bagaimana mengembangkan ide dalam menulis, kemudian konsistensi dalam menulis. Yang kelima yaitu antara menulis dengan literasi, dan yang keenam nanti ada sedikit Q&A dari form yang kemarin sudah Bapak Ibu isi. Beberapa ada yang saya comot dan ada akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, yang pertama, makna menulis. Jadi, setiap orang itu kan punya definisinya sendiri terhadap makna menulis. Kalau dari Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang makna menulis bagi Bapak dan Ibu itu seperti apa mungkin? Ada yang ingin berpendapat? Monggo. Ada? Kira-kira Bapak dan Ibu ini ingin menulis maknanya karena apa? Atau menulis bagi Bapak dan Ibu itu maknanya seperti apa? Ada? Mohon penjelasan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi yang kedua, tujuan menulis bagi saya pribadi ada 5 poin. Yang pertama yaitu untuk menjalankan perintah agama. Jadi di dalam Quran surat Al-Alaq itu kan ada ayat yang berbunyi Allamal insana min Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, yang artinya kurang lebih bahwa kita itu belajar melalui media kolam atau kalam atau tulisan atau dalam aktivitasnya yaitu berarti menulis. Jadi
menulis ini tidak hanya sekedar semata-mata menuangkan pemikiran atau mengetik di atas keyboard atau menulis dalam sebuah setoreh kertas, bukan, tapi lebih dari itu bagi saya menulis itu adalah menjalankan perintah agama. Yang kedua, bagi saya pribadi, tujuan saya untuk menulis adalah untuk mengenang nama sepanjang masa. Jadi, kalau kita menulis dan syukur-syukur tulisan kita itu bisa dipublikasikan dan bisa didokumentasikan, insya Allah tulisan kita akan terkenang sepanjang masa. Sebagai contoh, saya punya beberapa tulisan yang sudah diterbitkan di jurnal di Universitas Negeri Malang, jurusan Ilmu Perpustakaan. Nama jurnalnya adalah Bibliotika kalau nggak salah. Jadi dari jurnal tersebut kemudian kan nama saya juga otomatis akan muncul di Google Scholar karena jurnal tersebut sudah terindeks di Google Scholar. Tidak akhirnya itu saya juga kemarin pernah menulis juga di Visi Pustaka, jurnal milik Perpusnas. Itu saya juga menulis dengan dosen saya. Dan sudah terbit, dan otomatis kalau sudah terbit, maka nama kita juga pasti akan terpampang di sana. Nah, jadi itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri manakala kita berhasil menulis dan tulisan kita bisa sampai tembus ke beberapa media seperti itu. Bagi saya pribadi juga, yang ketiga, bagi saya menulis itu juga untuk warisan anak cucu. Ya meskipun saya masih muda ya, tapi bagi saya menulis itu nggak hanya sekedar untuk sekarang 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi bisa jadi mungkin untuk 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, atau mungkin sampai seterusnya selama tulisan yang kita tulis itu masih memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan, maka itu akan menjadi sebuah warisan atau legasi bagi generasi yang akan datang. Yang keempat tentu, ini salah satu bentuk realnya juga ya, kenapa saya suka menulis itu yang salah satu poinnya adalah berbagi pandangan dan juga wawasan. Jadi bagi saya saat saya menulis itu kan saya berbicara, saya berdialog dengan diri saya sendiri, berdialog dengan pikiran saya sendiri. Oh, yang ingin saya tuangkan dalam tulisan itu apa sih? Terus kemudian pandangan yang ingin saya sampaikan dalam tulisan itu apa sih? Gagasan yang ingin saya sampaikan juga dalam tulisan saya itu juga apa sih? Kan jadi saya berbagi pandangan dan juga wawasan dalam tulisan yang saya tuangkan. Yang kelima, ini karena mungkin masih darah muda juga ya Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu saya harap juga masih memiliki semangat muda yang masih sama, yaitu memuaskan hasrat berkarya. Jadi kalau kita sudah membuat tulisan dan tulisan kita sudah sampai terbit, apalagi sampai dapat penghargaan, rasanya itu kayak apa ya? Ada suatu kebanggaan tersendiri yang mana kebanggaan itu sulit untuk digambarkan dalam sebuah kata-kata. Itu pasti, karena saya aktif menulis itu kurang lebih sejak di Madrasah Aliyah kelas 10, dan alhamdulillah sampai sekarang pun juga masih aktif meskipun sekarang nulisnya agak jarang karena sekarang kan nulisnya lebih banyak concern ke apa itu tulisan-tulisan untuk sosial media ya, bukan untuk penelitian karena memang fokus saya sekarang sudah cukup berbeda, yang mana sekarang saya lebih fokus ke lebih praktiknya ketimbang teorinya. Nah, lalu ini yang menjadi pertanyaan untuk Bapak dan Ibu semua, yaitu apa tujuan Bapak dan Ibu untuk menulis? Itu ya. Jadi monggo silakan direnungkan, dipikirkan kira-kira makna Bapak dan Ibu untuk menulis itu maknanya seperti apa? Bagi Bapak dan Ibu menulis itu maknanya seperti apa? Lalu kemudian apa tujuan Bapak dan Ibu menulis? Seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu sejak awal sudah menerapkan makna dan tujuan ini, insya Allah nanti spirit menulisnya tidak akan padam. Karena satu, kalau kita sejak awal sudah memiliki makna, sudah memaknai kegiatan tersebut berarti bagi kita, dan kita punya tujuan yang dicapai di sana, insya Allah kegiatan tersebut juga pasti akan terus kita pelihara dalam kehidupan kita. Nah, untuk selanjutnya, ini juga banyak yang bertanya, Mas, kira-kira bagaimana ya cara untuk mendapatkan ide menulis? Jawabannya sudah jelas ya di layar dan Bapak dan Ibu. Semua bisa ditulis. Jadi mau itu topik humor, mau itu topik non ilmiah, atau mau topik non fiksi, mau topik ilmiah sekalipun, mau topik
populer, topik agama, dan apapun itu yang kita pikirkan, semua bisa ditulis. Tinggal, nah ini yang perlu kita pahami. Tinggal mau diarahkan kemana, ditujukan kepada siapa, dan tujuannya untuk apa. Misal contoh gini, kita kepikiran, kita pengen menggambarkan sebuah makanan yang hadir di dalam piring yang ada di depan kita. Biasanya kan kita kadang di foto, terus di-upload ke dalam sosial media, kita kasih caption. Nah, sebetulnya itu juga bagian dari proses menulis. Cuman memang tidak terstruktur. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, hakikatnya menulis itu semua orang bisa. Semua orang punya karya, semua orang punya tulisan, tinggal tulisan yang kita buat atau publikasikan itu tadi penting atau enggak. Kemudian berbobot atau enggak, dan bobot itulah yang pada akhirnya menentukan apakah tulisan tersebut layak untuk dilestarikan atau tidak, seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu buntu, istilahnya bingung mau nulis dengan ide apa atau topik apa, mungkin karena kita sebagai seorang penulis kurang melihat keadaan di sekitar kita. Banyak sekali topik-topik yang bisa kita tulis, apalagi kalau kita sebagai pustakawan yang mana buku-buku referensi, buku-buku bacaan yang itu banyak sekali keilmuan, di dalamnya ada ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Itu kan banyak sekali ilmu yang bisa kita tuliskan, yang bisa kita ceritakan versi kita sendiri. Seperti itu.